Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru mengenai gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Baik, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli psikiater. Saya mantan penyintas atau mantan penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua. Dan harapan saya semoga video ini bisa menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan teman-teman penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Baik, season kali ini saya akan membahas tentang BAB susah dikarenakan kena asam lambung GERD. Jadi tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Memang bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu tentunya mengalami BAB susah, ya, alias tidak lancar. Itu dikarenakan asam lambungnya belum membaik, teman-teman. Dikarenakan asam lambungnya belum membaik, saya pun juga dulu seperti itu, teman-teman. Bahkan 5 hari itu baru BAB. Belum lagi sensasi seperti yang lain. Kadang kencing itu ya sering banget. Kencing itu sering banget, teman-teman. Bolak-balik kencing gitu. Terus juga belum lagi sendawa. Kadang ulu hati itu seperti mengganjal. Dada itu, di area dada itu seperti mengganjal. Terus apalagi kalau asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan itu ya wajar sebenarnya, teman-teman. Itu wajar, nggak apa-apa. Lah, kalian itu ketika mengalami seperti itu, sudah kalian fokus saja. Banyakin air bening hangat. Itu pengalaman saya. Sering sendawa, BAB susah, udah banyakin minum air bening hangat secara konsisten saja itu. Terus makan yang teratur. Terus apa yang perlu dipantang-pantang dulu, tapi jangan kebanyakan. Kalau pengalaman saya dulu, teman-teman, itu hanya memantang makanan yang sifatnya itu bersantan sama yang pedas. Itu, cuma itu. Kalau yang lain saya makan, walaupun ada larangan pada saat itu saya nggak boleh memakan yang sifatnya itu asam, juga tidak boleh makan-makan yang sifatnya itu digoreng, yang ada minyak-minyaknya itu, walaupun pada saat itu saya nggak boleh, saya tetap makan, teman-teman. Bahkan pada saat itu pun saya tetap makan seperti bakso, makan seperti mie ayam, begitu. Tapi kalau soal pedas, soal bersantan, saya nggak berani, teman-teman. Karena apa? Karena pada saat itu saya itu susah sekali mengendalikan pola pikirnya agar tidak khawatir. Lah kalau sudah was-was, kalau sudah khawatir, itu ya alangkah baiknya ya mending nggak usah sih. Tapi kalau semua dikhawatirin, nanti kalian makan apa, teman-teman? Sekarang kalian itu kalau ya wajar lah bagi penderita asam lambung GERD, itu ya wajar ada sedikit kecemasan karena takut nanti asam lambungnya naik. Tapi ya jangan dikhawatirin semua, jangan diwaswasin semua. Terus kalau kalian sudah memasuki apa-apa takut, dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, di kesepian takut, di keramaian takut, dengar kabar duka takut, dengar orang meninggal itu takut banget gitu. Terus takut penyakit kronis sama penyakit berat, itu ya berarti kalian sudah memasuki anxiety, sudah memiliki kecemasan yang berlebih. Lah kalau kalian kena anxiety disorder, tentu kalian pasti akan mengalami yang namanya psikosomatik atau sensasi-sensasi tubuh yang lainnya. Seperti apa? Nafas berat, jantung berdebar-debar, leher berat, kepala keliengan, kepala pusing, mata buram, terus di batuk istilah Jawanya itu sakit, terus dada sakit, ulu hati sakit, terus dada bagian kiri sakit, perut sakit, sampai nembus ke belakang, ke bas, terus begah, apalagi namanya kayak ngambang, kayak nyata dan tidak nyata, semutan, kedutan, betis sakit,
terus kaki itu kaku semua. Pokoknya sensasi-sensasi yang lain dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berarti itu kalian sudah memasuki yang namanya anxiety. Jadi ya wajar kalian pasti akan mengalami yang namanya adalah psikosomatik. Kalian itu kena psikis, kena mental. Dan semua itu dikarenakan pola pikir karena kecemasan kalian yang berlebih. Pikiran yang over selalu mengaitkan sensasi itu yang dikaitkan sama penyakit berat. Yang padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama penyakit kronis, teman-teman. Orang anxiety ya wajar, saya pun dulu gitu. Selalu mengarah ke penyakit kronis, jangan-jangan penyakit berat. Dikala ada sensasi seperti jantung berdebar-debar, kemudian ditambah di area dada kiri itu sakit, selalu saya berpikirnya itu jangan-jangan ini jantung gitu. Sebenarnya itu semua dari anxiety, pola pikir yang terlalu over, teman-teman. Terus kadang nafas berat begitu. Itu ya wajar, teman-teman. Lah, karena apa? Karena penderita anxiety disorder itu kan kena psikisnya. Tentu akan merasakan ya, tentu akan merasakan yang namanya psikosomatik. Lah, berarti tugas kalian adalah mendobrak mental yang lemah itu. Mendobrak mental yang lemah itu tentu tidak hanya sekedar memainkan pola pikir. Kalau kalian tidak didorong dengan olahraga yang konsisten. Kalian harus melakukan olahraga yang konsisten seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Itu lakukan secara konsisten. Nanti kelama-kelamaan hormon serotonin untuk mengendalikan kesetresan, mengendalikan kecemasan, mengendalikan ketakutan itu akan kembali karena konsisten olahraga. Juga akan mengembalikan kebahagiaan yang dinamakan hormon endorfin. Kenapa penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu susah sekali senang, susah sekali bahagia, bahkan susah sekali tenang? Karena apa? Karena satu, hormon kortisolnya bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu tinggi. Hormon kesetresannya itu tinggi, yang selalu mengancam ke diri yang dinamakan adalah sensasi itu. Sensasi itu kan sifatnya seperti mengancam. Sebenarnya itu adalah respon tubuh. Karena pikiran-pikiran penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder itu over, teman-teman. Nah, maka yang perlu kalian lakukan sekarang ketika ada sensasi itu adalah bersikap masa bodoh. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, itu tidak berbahaya sama sekali. Kalian mau bolak-balik ke rumah sakit, ujung-ujungnya dokter pun akan mendiagnosa bahwa kalian itu terkena asam lambung GERD. Lah, penyembuhan asam lambung sebenarnya mudah. Kalian konsisten saja makan yang teratur, diimbangi minum yang teratur, minimal 8 gelas dalam satu hari itu. Minum air bening hangat. Itu konsisten saja, juga konsisten olahraganya, pasti asam lambung itu cepat membaik, teman-teman. Paling lama-lamanya itu 2 bulan. Itu. Tapi kalau kalian sudah sambil memperbaiki asam lambung, sementara kalian mengabaikan pola pikirnya, selalu memenjarakan pola pikir di lingkaran anxiety, tentunya akan lama sembuhnya asam lambung itu, teman-teman. Asam lambung itu kan pemicunya dari pola pikir. Orang yang kena asam lambung GERD itu semua dari pola pikir, pola hidup, dan pola makan yang tidak beraturan. Maka solusinya kalian ya harus memperbaiki apa yang pernah kalian lakukan yang padahal itu salah. Jadi sekarang kalian harus memperbaiki 3P itu. Pola pikirnya diperbaiki, jangan selalu mengarah ke penyakit kronis, jangan pernah mengaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis. Dan itu semua tidak berbahaya, teman-teman. Semua tidak berbahaya. Kalau kalian nggak percaya, silahkan kalian EKG, silahkan kalian ronsen. Semua pasti akan dinyatakan normal. Kenapa demikian? Karena kalian pikirannya selalu over. Sensasi itu dialihkan, jangan dirasa-rasakan, jangan dikait-kaitkan. Kuncinya itu bersikap masa bodoh. Apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Gitu. Nyatanya sudah bolak-balik
traveling ke rumah sakit, ke UGD, bahkan pernah di ronsen pun nyatanya normal, itu untuk referensi, untuk melawan ketakutan, untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu, teman-teman. Juga kalian harus apa? Harus menjaga pola makannya, makan dijaga yang teratur, minum air bening hangat minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Sekarang kalian sebenarnya nggak perlu memantang makanan, teman-teman. Yang penting kalian kalau mau makan hindari was-was, khawatir, takut, emosi. Juga kalian jangan ketika lagi makan itu jangan melihat video yang menegangkan. Nanti akan mengganggu ke pencernaan, mengganggu ke asam lambungnya untuk mengolah makanan itu. Itu. Kalian kalau masih tetap was-was, khawatir, itu ya ujung-ujungnya nanti akan asam lambungnya naik. Terus kalian kalau makan ya jangan berpikir kalau makan ini nanti asam lambungnya naik enggak ya, nanti makan ini asam lambungnya kambuh enggak ya, GERD-nya kambuh enggak ya. Itu hindari pikiran-pikiran seperti itu, teman-teman. Itu akan mengganggu sekali ke pencernaan sama asam. Itu juga memicu BAB susah, teman-teman. Kalau asam lambung belum normal, dikarenakan pola pikir yang terlalu over, cemasan yang berlebih, was-was yang berlebih, itu juga akan mengganggu ke pencernaan, BAB akhirnya susah, teman-teman. Itu. Terus juga kalian harus apa? Harus melakukan apa namanya? Adaptasi ya. Melakukan adaptasi seperti apa? Seperti yang kalian takut itu, coba lawan, dobrak mental yang lemah itu. Itu. Apa yang kalian takuti, lawan. Apa yang kalian takuti, coba beradaptasi, belajar lagi. Seperti anak yang baru jalan itu kan ya perlu pembelajaran. Kalian itu lakukan step by step. Ya minimal ketika kalian masih takut di keramaian, ya minimal 8 menitan atau 10 menitan gitu. Nanti pulang nggak apa-apa. Yang penting kalian ada niatan mencoba beradaptasi, melakukan, mendobrak mental yang lemah itu. Tuh, terus pola hidupnya ya sekarang kalian yang nggak biasa olahraga, sekarang kalian harus mau nggak mau menyukai olahraga seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur secara konsisten untuk mengembalikan hormon serotonin yang fungsinya untuk mengendalikan mood atau kesetresan, juga akan mengendalikan apa namanya selalu berpikir negatif itu. Juga kalian harus apa namanya tidur di jam yang pas atau yang teratur, ya minimal dalam satu malam itu 8 jam tidurnya. Jangan begadang dulu ya. Itu nggak boleh. Penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu nggak boleh begadang. Semakin sering begadang, maka pikiran semakin ngaco. Maka kalau kalian masih tetap selalu begadang, karena kalian tetap menuruti nggak bisa tidurnya atau susah tidurnya, itu ya kalian pasti pikirannya sering sekali pikirannya itu negatif, pikirannya itu kemana-mana alias liar. Pengalaman saya dulu juga gitu, teman-teman. Kalau sudah melebihi jam 10 malam, pikiran saya itu negatif kemana-mana begitu. Nah, kalau kalian sering sekali begadang, tentu kalau di pagi harinya itu susah bangun, dalam artian itu nanti bangun-bangunnya jam 10. Lah kalau bangun jam 10, kapan kalian mau jalan-jalan pagi dan berjemur? Belum lagi orang yang sudah nggak begadang, sudah tidur di jam yang teratur, jam 10, itu sudah bangun pagi pun belum lagi melawan malasnya. Kan penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, rasa malasnya itu tinggi sekali, teman-teman. Itu tinggi sekali pengalaman saya. Mau jalan-jalan itu malas, berjemur itu males, belum lagi takut sempoyongan, nafas berat, nanti takut pingsan di jalan, belum lagi pikiran keringet dingin. Ya, pokoknya banyak sekali ketakutan. Nah, itu. Jadi kalau kalian mau mendobrak apa yang ditakuti, sebenarnya itu ya tidak terjadi pingsan, teman-teman. Itu memang cuma serasa doang. Dan kuncinya sekarang,
Kalian itu mendobrak mental yang lemah itu, mendobrak mental yang acak-acak itu. Kalian itu kena psikis, mental kalian itu benar-benar down. Mental kalian itu lemah. Jadi kuncinya sekarang kalian dobrak mental yang lemah itu dengan cara melakukan aktivitas yang menurut kalian senangi, yang mana aktivitas itu ya positif tentunya teman-teman. Juga kalian harus konsisten olahraga pagi dan berjemur. Kalau tidak ya sore hari itu juga bermanfaat teman-teman. Manfaatnya apa jalan-jalan sore? Manfaatnya kalau tidur malam itu nyenyak, terus mimpinya nggak buruk lagi begitu. Kalian ya juga harus memperlakukan diri kalian sendiri layaknya orang normal teman-teman. Itu kalian itu hanya di gangguan psikis saja. Kalian itu hanya di gangguan psikis, mental kalian yang benar-benar lagi down. Jadi kuncinya kalian harus melawan mental yang lemah itu biar kalian memiliki mental seperti baja. Terus kalian ketika kedatangan sensasi sudah jangan takut, jangan khawatir, semua itu tidak berbahaya teman-teman. Kuncinya kalian jangan mengaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis, itu nggak ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya teman-teman, apapun sensasinya. Terus jangan dikaitkan dengan penyakit kronis, terus dikaitkan mengarah langsung itu, jangan. Itu malah nanti semakin over pikiran kalian. Kalian lakukan itu ya. Pokoknya kalian harus melakukan metode-metodenya yang saya sampaikan, juga menjaga 3P-nya secara konsisten. Nanti kalian cepat akan sembuh. Tenang saja teman-teman, semua pasti akan berlalu, semua pasti akan terlewati. Kalian pasti akan sembuh lagi, kalian pasti akan hidup normal seperti dulu lagi ya. Semangat terus, jangan khawatir, jangan takut terhadap sensasi. Kunci melawan sensasi itu adalah bersikap masa bodoh. Banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.